Pemirsa, pemerintah hari ini akan mengumumkan evaluasi pemberlakuan PPKM. Lantas bagaimana antisipasi untuk mencegah gelombang ketiga COVID-19? Kita segera bergabung dengan Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Selamat siang Profesor Zubairi, salam sehat selalu Prof. Selamat siang, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Prof. Baik, Profesor Zubairi, ini kita lihat bahwa kasus harian COVID-19 terus naik, bahkan angkanya tembus sampai dengan 12.000. Positivity rate saat ini mencapai 6,04%, lebih tinggi daripada standar WHO. Apa yang harus diantisipasi nih Prof untuk mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19? Sekarang bukan antisipasi lagi ya, artinya sebetulnya kita sekarang sudah memasuki awal dari gelombang ketiga. Karena kasus barunya 12.422 nomor 1. Yang kedua, positivity rate-nya sudah naik cepat sekali. Pada tanggal 2 Januari itu baru 0,3%, 0,5%. Sekarang naik menjadi lebih dari 17% untuk Indonesia. Kemudian ranking Indonesia di jumlah kasus baru mingguan itu tadinya di 1-2 Januari itu sekitar nomor 130-an, terus turun, terus sekarang kita ranking kecil, jadi kemarin 63, hari ini ranking 49, jadi harus hati-hati. Jadi kita sudah melebihi Malaysia maupun Singapura dalam kasus baru harian maupun mingguan. Yang ketiga, klaster sekolah makin banyak, kemudian rumah sakitnya sudah mulai banyak terisi, lebih dari 50%. Ya, semuanya itu menunjukkan bahwa risiko penularan sekarang amat tinggi dan kita memang sudah masuk awal dari gelombang ketiga. Baik, Prof, kita masih banyak yang terbayang dengan gelombang kedua yang terjadi pada Agustus 2021. Banyak di antara kita yang mungkin masih trauma dengan gelombang kedua kemarin. Apa, Prof, yang harus kita lakukan untuk secepatnya menurunkan angka kasus harian, menurunkan angka kasus aktif, Prof? Iya, tentu kita tidak ingin pada waktu itu, bahkan dokter yang meninggal di bulan Juli itu 208, banyak banget dokternya yang meninggal. Apa yang harus kita kerjakan? Jadi yang pertama, vaksin. Jadi untuk yang belum vaksin 2 kali, segera vaksin 2 kali. Yang sudah 2 kali, segera booster. Yang kedua, kemudian selalu keluar rumah harus pakai masker. Dan masker yang disarankan sekarang masker yang ini, jadi yang N95 terlalu mahal itu, tapi ada juga KN95 itu lebih murah dan cukup bisa menangkal Omikron. Namun masker yang kain jangan, tidak boleh dipakai. Nah itu untuk emergency, kemudian kalau kita benar-benar krisis. Sekarang ini saran di banyak negara adalah N95 atau KN95. Kemudian berikutnya lagi deteksi virusnya. Kan dari laporan kemarin virus yang beredar di Jakarta kan sekitar 40% sudah Omikron. Sedangkan dari tim yang memeriksa whole genome sequence itu dari data yang masuk, tetapi memang tidak mewakili seluruh data Indonesia, itu 90% lebih sudah Omikron. Jadi memang Omikron sekarang sudah banyak banget di Indonesia. Karena itu kita harus lebih hati-hati, lebih waspada, walaupun tidak perlu panik. Kenapa tidak perlu panik? Pertama, dengan masker kita bisa menangkal. Dengan menjaga jangan keluar rumah kalau tidak perlu banget, itu kita bisa mencegah tertular. Demikian pula pergerakan, jadi jangan kalau tidak penting banget tidak keluar rumah, tidak ke bioskop, tidak ke tempat wisata, tidak, walaupun juga katakanlah pesta pernikahan ataupun ada yang meninggal kita datang, tapi cukup datang sebentar langsung pamit saja. Jadi itu harus benar-benar kita jaga agar kita tidak tertular. Demikian pula tatap muka sekolah mohon mulai dipertimbangkan untuk ditutup sementara. Khususnya untuk provinsi dengan positivity rate-nya di atas 15% itu secepatnya ditutup dulu. Baik, Prof, berikutnya setelah masuk varian Omikron, ini sekarang yang terdeteksi adalah Son of Omicron.
seberapa jauh kemudian virus ini cukup berbahaya dan apakah betul bahwa sound of Omicron ini tidak bisa terdeteksi oleh alat tes COVID-19, Prof? Ya, mengenai of Omicron ini belum banyak data terkumpul, jadi kan kalau saya menjawab harus based on evidence, based on bukti-bukti ilmiah. Jadi saya belum bisa menjawab mengenai of Omicron ini, belum cukup data untuk mengambil kesimpulan. Artinya belum diketahui juga, Prof, seberapa cepat penularan son of Omicron ini dibandingkan dengan varian Omicron sebelumnya? Iya, menurut saya itu nomor 2, karena yang penting sekarang yang kita hadapi sekarang adalah gelombang Omicron yang amat sangat cepat naiknya. Tolong diingat, kita baru 274 pada tanggal 2 Januari, 274, terus naik jadi 800, jadi 1000, 2000, terus per hari ini sudah 12.422. Itu yang di depan mata kita, masalah yang serius, yang akan terus melonjak. Jangan kira ini selesai, masih akan hari demi hari kita masih akan berhadapan dengan COVID-19, khususnya dari varian Omicron ini. Baik, Prof, kemudian hari ini akan dievaluasi terkait kebijakan PPKM, Prof, di sejumlah wilayah Indonesia. Kita tahu bahwa angka positivity rate meningkat, angka kasus harian juga melonjak tajam. Apa rekomendasi Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia untuk pemerintah saat ini, Prof? Ya, saya kira bagus. Jadi pemerintah kan selalu mengambil perubahan kebijakan sesuai dengan perubahan dinamika daripada pandemi. Jadi ini pandemi jelas sekali naik, tempat tidur rumah sakit mulai terisi makin banyak, makin penuh, kemudian tadi sudah dibahas mengenai positivity rate yang menanjak tinggi, jumlah kasus tinggi banget, kluster sekolah makin banyak, jadi kurang apalagi saya kira sudah cukup data, jadi mohon pada rapat nanti diambil kesimpulan minimal beberapa provinsi tertentu yang positivity rate-nya tinggi itu perlu PPKM level 3. Dan tolong diingat bahwa jumlah angka mutlak kasus itu penting, namun lebih penting lagi positivity rate mingguan. Itu ditekankan banget baik oleh WHO maupun oleh banyak pemerintah termasuk Amerika. Jadi positivity rate mingguan dan 2 mingguan itu jauh lebih penting daripada jumlah kasus harian yang terdeteksi. Dan karena itu kami mohon banget agar provinsi-provinsi melakukan tes sebanyak mungkin. Sekarang ini masih lebih dari 50%, lebih dari 50% tes PCR pada orang, pada penduduk, pada jumlah orang itu masih sebagian besar masih di Jakarta. Lebih dari 50% tes. Jadi saya kira mohon provinsi-provinsi lain melakukan tes khususnya yang PCR sebanyak mungkin. Baik, Prof, terakhir nih Prof, kita lihat bahwa data Dinas Kesehatan DKI Jakarta pekan ini positivity rate DKI mencapai 14,5%. Apa rekomendasi Profesor terhadap PTM 100% yang sampai saat ini masih berlangsung, Prof? Iya, ada dua hal. Jakarta 14,5% benar, Indonesia rata-rata 17,6%. Jadi sesudah di Jakarta banyak sekali sekolah yang pernah ditutup dan kluster keluarga mulai banyak. Jadi saya dapat telepon bolak-balik dari teman maupun keluarga yang tadinya misalnya sekolah ditutup, kemudian anaknya kan di rumah. Waktu dites anaknya dengan antigen negatif, beberapa hari kemudian positif, beberapa hari kemudian seluruh keluarga terinfeksi. Iya. Dan sempat juga ada yang harus dirawat. Jadi tolong diingat bahwa Omicron ini memang tidak seganas Delta, namun tetap penyakit yang serius. Dan spektrum penyakitnya luas, mulai dari OTG, namun ada juga yang dengan gejala, ada juga yang harus dirawat, ada juga yang meninggal, sudah ada 3 orang meninggal. Dan untuk yang belum pernah vaksinasi atau baru 2 kali, kemudian untuk yang ada komorbid, ada diabetes, ada jantung, ada stroke, ada HIV, ataupun ada pasien kanker itu, dan pada usia lanjut, itu gejalanya bisa berat sekali, bisa harus dirawat dan bisa meninggal. Jadi memang tolong yang belum vaksin 3 kali segera booster dan jangan lupa
masker yang baik dan benar. Baik, kalau begitu. Terima kasih Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia atas waktunya bersama seputaran News yang CTI. Sehat selalu Prof, dan selamat melanjutkan Terima kasih, aktivitas sama-sama, kembali. sehat selalu, semangat semuanya. Semangat Prof.